Masih jelas tergambar dalam ingatan betapa mengerikannya tsunami Aceh tahun 2004 silam. Meski dalam peristiwa mahadahsyat tersebut ada ribuan korban jiwa, namun Allah masih memberi kesempatan hidup bagi beberapa orang. Salah satunya adalah nenek yang satu ini. Umi Kalsum masih tak percaya ia bisa hidup saat gelombang tsunami meluluh lantakan Aceh pada tahun 2004 silam. Ada banyak mukjizat Allah yang terjadi pada bencana alam dahsyat 17 tahun yang lalu itu. Umi Kalsum diketahui selamat usai ditolong ular raksasa. Dilansir dari berbagai sumber, Maksum, begitu Umi Kalsum biasa disapa, berprofesi sebagai juru memandikan mayat. Dia juga bidan kampung dan telah melakoni pekerjaan ini selama 35 tahun. Nenek yang kala itu sudah berusia 60 tahun itu mengenang, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, ia sedang asyik menanam bunga di pekarangan rumahnya di Desa Alunaga, Kabupaten Aceh Besar. Tiba-tiba tanah Aceh diguncang gempa berkekuatan 9,1 skala Richter. Beberapa menit setelah gempa, orang berlarian sambil berteriak air laut naik. Mbak Sumi juga ikut berlari karena anaknya juga berteriak bahwa air laut saat ini sudah naik. Saat itu Sob, yang dia ingat hanya menggendong cucunya yang baru berumur 5 tahun. Tiba-tiba tubuhnya terhempas gelombang tsunami. Kemudian cucunya terlepas dari genggaman tangannya. Secara samar-samar, Maksum ingat dia diaduk-aduk di dalam air dan sempat tangannya tersangkut di pagar dan hampir putus. Kemudian ia pingsan. Saat terombang-ambing yang ia sendiri pun tidak tahu sudah berapa lama, dalam keadaan setengah sadar, ia melihat jembatan kaju. Disitulah keajaiban yang sulit dinalar terjadi. Maksum melihat ular besar di depan matanya dan tanpa aba-aba ular tersebut melilitnya. Ia tidak tahu sejak kapan ular itu bersamanya. Saat dibawa ular itu, dia hanya bisa berucap zikir dan terus berbisik agar diselamatkan ke darat. Namun menurut kesaksian warga yang ada di dekatnya pada waktu itu, banyak yang mengira kalau dia pasti mati karena akan dibawa ke tengah laut dan dilahap ular sebesar tiang listrik tersebut. Rumah Maksum berada kurang lebih 100 meter dari pinggiran pantai Kuala Alunaga. Awalnya Sob, dia sempat mengira ular tersebut hanyalah sebatang pohon pisang. Saat tubuh Maksum dalam lilitan ular tersebut, Umi sempat melihat mayat-mayat korban tsunami berhanyutan dengan sampah memenuhi Krueng atau Sungai Aceh yang bermuara ke lautan Alunaga. Ia pun kembali pingsan saat masih dililit ular dan kembali tersadar saat sudah di kawasan Sungai Lamyong. Beberapa menit kemudian Sob, ia pun bercerita bahwa ada seorang remaja melemparkannya sehelai kaos, disusul seorang wanita yang memberikannya sehelai gorden untuk menutupi tubuhnya. Rupanya Maksum sudah telanjang karena bajunya semua robek. Hanya sisa kain di leher saja. Setelah Maksum menutupi tubuhnya, barulah datang 3 pemuda yang menurutnya merupakan relawan Palang Merah Indonesia. Namun ia sendiri tidak ingat lagi ketiga anak muda itu. Padahal ia ingin sekali mengucapkan terima kasih pada relawan PMI ini. Namun sayangnya Maksum tidak mengenalinya. Lalu Maksum kembali berkisah saat dirinya diangkat oleh 3 relawan PMI ini. Secara perlahan-lahan ular yang melilit tubuhnya tadi langsung melepaskan dirinya dan lalu menghilang dalam sekejap ke dalam sungai. Meski bisa selamat Sob, Maksum mengaku 30 sanak saudaranya meninggal dunia saat tsunami menghantam desanya itu. Ia pun hanya bisa mengagumi kuasa Allah atas peristiwa yang dialaminya tersebut.